Selamat menikmati video dari saya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Aman kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Pak Tua Graham yang bertanya, memangnya apa arti S0? Wind Raider menjelaskan bahwa S0 berarti suplemen prioritas. Nomor 1 untuk warga senior dan suplemen ini meningkatkan imunitas, bahkan memulihkan vitalitas seperti magic. Pak Tua Graham bertanya, apa meminumnya itu akan mengubah sesuatu untuk orang seusiaku? Wind Raider membenarkannya dan mengatakan, saya masih mau bertemu Anda sampai 50 tahun ke depan, dan Anda kenalkan dengan Pak Tua Miller dari jalan kedua. Beliau minum ini minggu lalu, dan katanya, hari ini mau mendaki gunung. Mendengarnya membuat Pak Tua Graham membayangkannya dan kembali bertanya. Tapi bukankah dia nyaris tak bisa berjalan karena lututnya? Lalu dengan cepat Wind Raider membisikkan, saya serius. Dan apakah Anda tahu siapa yang mengembangkan suplemen ini? Dia adalah Oscar Krushen, si jenius dari White Tower. Mendengar hal itu, Pak Tua Graham merasa tidak asing. Namun, karena ia masih tidak tahu, Wind Raider pun mengatakan bahwa itu adalah orang yang telah membuat obat flu ke Dina. Hal itu seketika membuat Pak Tua Graham bersemangat dan bertanya, jadi kalau begitu berapa harganya? Dan jika yang membuat adalah seorang jenius, pasti harganya mahal. Wind Raider membalas, enggak kok, ditambah lagi Anda hanya perlu mengkonsumsi 1 botol per minggu, dan harganya hanya 30 bel per botol. Mendengar harganya seketika, membuat Pak Tua Graham kaget, dan langsung tidak jadi membelinya karena dirinya yang pernah ditipu oleh suplemen semacam ini. Yang ternyata semua suplemennya sampah, karena tidak ada satupun yang bekerja. Jadi sejak itu aku muak dengan obat keajaiban. Hal itu membuat Wind Raider langsung kembali membujuknya dengan mengatakan, tapi milik White Tower ini berbeda. Dan apakah menurut Anda, saya akan datang kemari dengan benda mahal, tanpa menawarkan promo? Jadi tentu saja ada promonya. Mendengarnya membuat Pak Tua Graham sedikit ternotis, dan bertanya, memangnya promo macam apa itu? Wind Raider mengatakan, bukankah Anda terdaftar sebagai warga Sirin, dan saat ini kami mengadakan penawaran spesial hanya untuk warga Sirin, di mana Anda bisa berlangganan selama 1 tahun hanya dengan 799 bel saja. Jadi dengan begitu Anda telah menghemat 50% dari harga aslinya loh. Dan ingat hal ini, hanya berlaku bagi warga Sirin saja. Oh ya, ini juga bisa dicicil, jadi Anda tidak perlu langsung membayar penuh dan dengan begitu Anda bisa mencicilnya selama 12 bulan. Mendengarnya membuat Pak Tua Graham berpikir, aku bisa mengambilnya sih, kalau aku mengurangi pengeluaran untuk alkohol dan rokok. Namun saat Pak Tua Graham masih berpikir keras, tiba-tiba saja Wind Raider mengatakan bahwa untuk botol pertamanya gratis, jadi dengan begitu Anda bisa mengetahui efeknya. Mendengar hal itu seketika, Pak Tua Graham langsung mengambil botol itu dan meminumnya. Lalu scene berpindah ke keesokan harinya, terlihat Pak Tua Graham yang merasakan tubuhnya jauh lebih ringan dari biasanya. Dan ia berpikir, apakah hal ini karena suplemen yang ia minum kemarin? Tapi waktu itu, aku hanya minum 1 botol saja. Kemudian, Pak Tua Graham pun mulai beraktivitas dengan bersepeda di kota dan menghampiri teman-temannya yang sedang bermain catur. Lalu temannya yang memakai topi sembari bercanda mengatakan, wah, aku kira kau sudah mati karena tidak kelihatan akhir-akhir ini. Pak Tua Graham membalas, ya, aku hanya kurang fit, jadi aku beristirahat beberapa hari, tapi yang pasti, aku akan hidup lebih lama darimu. Jadi jangan khawatir. Kemudian temannya yang menggunakan jaket coklat mengajaknya untuk ikut bermain. Lalu setelah beberapa waktu bermain terlihat Pak Tua Graham yang berhasil memenangkannya. Hal itu membuat temannya merasa aneh. Karena kenapa kau tiba-tiba saja jago catur? Sembari tertawa Pak Tua Graham menjawab, ya entahlah, aku hanya sangat fokus hari ini. Dan aku juga merasakan seperti kembali muda ke 10 tahun yang lalu. Mendengarnya Pak Kumis membalas, dasar rubah tua, kau pasti makan sesuatu yang bagus saat istirahat. Jadi apakah anakmu membuatkan tonik ajaib? Pak Tua bertopi melanjutkan, ayolah beritahu kami, apa itu? Lalu Pak Tua Graham mengatakan bahwa itu bukanlah tonik ajaib, melainkan kemarin aku mencoba suplemen dari White Tower. Tapi temannya yang sudah tidak percaya lagi dengan suplemen bertanya,
Bukankah hal ini hanyalah penipuan? Pak Tua Graham membalas, enggak, kalau yang ini asli buktinya, lihat aku sekarang. Lalu Sin berpindah ke Oscar, yang mendapatkan laporan bahwa kita punya masalah. Kemudian, Oscar bertanya, memangnya masalah apa? Apakah potionnya kadaluarsa? Seseorang itu mengatakan bahwa ini jauh lebih buruk dari itu, karena Blue Tower baru saja meluncurkan diskon 50% untuk potion mereka. Terlihat tulisan di surat kabar yang memberitahukan bahwa Blue Tower merilis diskon Warm Winter di mana Moira Main menjanjikan dukungan untuk warga kurang mampu melalui subsidi potion musim dingin mendatang. Lalu, orang itu melanjutkan, hei lihatlah, mereka bertingkah sok dermawan, dan apakah kau berpikir ini lucu? Jadi jelas sekali mereka mencoba mendorong White Tower keluar dari pasar potion dengan diskon. Segitu bahkan Blue Tower takkan mendapatkan keuntungan? Rencana macam apa ini? Ujarnya, yang ternyata adalah Rena. Namun Oscar masih santai, karena ia yakin bahwa Blue Tower pasti tidak bisa bertahan lebih dari 2-3 minggu dengan melakukan hal ini. Tapi dengan kesal, Rena mengatakan, apaan itu saja sudah hampir sebulan, dan kalau kita menunggu, kita mungkin takkan bisa memasuki pasar sama sekali. Jadi mari kita satukan obat flu, Kadina, dengan recovery potion, lalu menjualnya jadi satu. Namun Oscar langsung menolak saran itu dan berkata, itu adalah hal yang inginkan oleh Blue Tower. Jadi jika kita gunakan bencana seperti flu Kadina untuk menjual potion, maka publik akan berpaling dari kita, ditambah lagi Blue Tower akan mendapatkan kedudukan moral lebih tinggi dari kita, dan menuduh kita mempermainkan nyawa demi keuntungan. Mendengar hal itu Rena bertanya, lalu bagaimana? Apakah kita hanya diam saja dan menerima semua ini? Tapi Oscar malah balik bertanya, apakah kita masih punya banyak potion di ruang penyimpanan? Rena mengiyakannya dan mengatakan bahwa bahkan kalau kita kehilangan 100 botol, kita tidak akan menyadarinya. Hal itu membuat Oscar senang dan berkata, wah, sempurna. Namun mendengarnya membuat Rena sangat kesal, karena apanya yang sempurna? Tapi Oscar dengan santainya memberikan formula untuk membuat suplemen Series Zero, dan mengatakan, jadi dengan persediaan recovery potion sebanyak itu, kita bisa memprosesnya ulang menjadi suplemen. Namun Rena merasa tidak terlalu yakin dengan rencana itu, karena apakah benar-benar mereka akan mengubah semua recovery potion menjadi suplemen? Oscar membalas, ya apa gunanya mempertahankan benda yang tidak terjual? Dan mari kita tambahkan penawaran ekstra. Jadi berikan diskon kepada keluarga yang membeli lebih dari 2 tipe Series Zero. Maka dengan begitu akan mempermudah keluarga yang punya anak kecil atau lansia untuk membeli sekaligus banyak. Dan juga apakah kita bisa menyuap bazar agar rakyat terpecah belah? Maksudku, apakah kita bisa menyuap guild informasi untuk menyebarkan rumor kecil? Mendengarnya Rena bertanya, memangnya rumor macam apa itu? Oscar mengatakan bahwa bagaimana jika kita membuat varian M0 yang memiliki efek meningkatkan kejantanan. Jadi bayangkan, apa yang akan terjadi kalau orang dengar ini meningkatkan kejantanan juga? Namun dengan merasa aneh, Rena bertanya, apakah kau yakin hal ini akan membantu penjualan? Sembari tersenyum, Oscar yakin bahwa ini akan terjual gila-gilaan. Jadi kau lihat saja nanti. Lalu scene berpindah ke 3 minggu kemudian, di Blue Tower terlihat Main yang senang karena merasa telah berhasil menghancurkan White Tower dari pasar potion. Dan ia sangat yakin bahwa kepala departemen akan terkesan dengan ini. Namun tiba-tiba saja kepala departemen Potion Blue Tower masuk dan memanggilnya sekaligus bertanya, apa kau sudah membaca koran? Tapi sembari tertawa Main mengatakan bahwa ia belum membacanya. Mendengar hal itu, seketika kepala departemen langsung memukulnya dengan koran itu dan memintanya untuk segera membaca koran itu. Lalu sembari Main membacanya, kepala departemen memarahinya karena pekerjaannya yang tidak becus. Ditambah lagi, kami telah menyerahkan semua keuntungan itu dan malah mendapatkan hasil sampah seperti ini. Kemudian terlihat koran itu yang mengabarkan bahwa White Tower meraup keuntungan besar dengan bisnis suplemen, di mana mereka berhasil menjual 10 juta botol hanya dalam waktu 1 bulan. Dan dengan begitu, Zero Series milik White Tower menjadi tren sebagai hadiah kesehatan. Ditambah lagi, M0 dipasarkan untuk lelaki yang membuatnya mengalami kelangkaan setelah dilaporkan adanya efek kejantanan yang tak terduga. Jadi dengan begitu semua suplemen ini berhasil menguasai pasar, yang membuat White Tower kembali menulis cerita kesuksesannya. Lalu setelah membaca semua itu, seketika membuat Main kaget, karena White Tower yang malah menjual suplemen, dan bukan potion yang membuat kami tidak melihat hal itu di pasar. Tapi tidak mungkin
aku bisa melewatkannya. Namun Main menjadi tahu kenapa ia tidak bisa mengetahui hal ini. Karena White Tower yang menjualnya langsung ke rumah orang-orang yang membuat volume pasarnya tidak bisa dilacak. Lalu dengan nada marah, kepala departemen mengatakan, "Hei, kau lihat janji baru dari White Tower untuk menjaga harga potionnya tetap rendah, di mana ternyata mereka begitu terinspirasi dari contohmu." Terlihat tulisan di koran yang mengatakan bahwa pernyataan Oscar menjadi viral, di mana ia mengatakan, "Hatiku tergerak oleh diskon mulia dari Blue Tower." Jadi White Tower berjanji untuk menjaga harga potion agar selalu rendah. Hal itu membuat Main kesal karena apa-apaan ini? Bukankah ini hanyalah penipuan, di mana harganya tetap sama dengan yang sebenarnya mereka rencanakan? Kepala departemen membalas, "Ya, apa kau pikir masyarakat tahu tentang itu? Bahkan 1 botol saja belum didistribusikan. Dan apakah kau pikir kita telah menang hanya dari grafik ini? Karena apapun yang kita lakukan sekarang, pasar takkan berpaling dari White Tower, yang membuat masyarakat akan mulai meminta potion mereka. Jadi dengan begitu, kita akan berakhir di sini. Maka dengan begitu, kau akan mulai sibuk sekarang," ujarnya sembari menggeser grafik itu. Namun, Main yang masih tidak menyadari maksud dari perkataan itu, bertanya, "Memangnya, hal apa yang membuatku sibuk?" Dengan sangat kesal, kepala departemen membalas, "Untuk memulihkan kerugian yang diderita Blue Tower kali ini, kau harus bekerja sepanjang sisa hidupmu, tanpa dibayar sepeser pun." Lalu scene berpindah ke benua timur negara Yon. Terlihat orang-orang yang panik saat menghadapi monster berbentuk ogre, dan salah satu orang meminta rekan-rekannya untuk tidak membiarkan monster itu sampai ke desa. Jadi kita harus memasang 9 Dragon Wind Array. Namun sayangnya, orang itu langsung terpental hanya dengan sekali serangan dari monster itu. Lalu rekannya yang melihat hal itu menjadi kesal dan berpikir, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan monster ini? Namun tiba-tiba saja terlihat angin yang berhembus dari atas mereka dan terlihat seseorang yang menggunakan jubah. White Tower meminta kepada monster itu untuk segera kembalilah ke wilayahmu dengan tenang, selagi bisa, atau kalau tidak, aku sendiri yang akan mengirimmu kembali ke dalam tanah, ujarnya yang sembari meluncurkan serangan unique magic, Howling Windfall, yang seketika membuat monster itu terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu setelah berhasil mengalahkannya, orang itu sedikit kebingungan, karena belakangan ini insiden seperti ini sering terjadi. Kemudian, orang yang sebelumnya telah ia selamatkan bertanya, "Apakah Anda berasal dari White Tower?" Namun orang itu balik bertanya, "Apakah kau yang bernama Yang Chon?" Mendengar hal itu, Yang Chon pun membenarkannya bahwa dirinya adalah Yang Chon dari Sekte Nine Dragon dan ia juga meminta maaf karena perkenalannya yang terlambat. Lalu orang itu sembari membuka jubahnya, memperkenalkan diri sebagai Shasha Mast. Dijelaskan Master Tower dari White Tower, Shasha Mast. Kemudian Shasha bertanya, "Apakah kalian membawa hal yang kuminta?" Yang Chon membalas, "Iya, ini dia koran terbaru kekaisaran, dan menurutku benua barat sedang dipenuhi berita. Ditambah lagi, setiap hari White Tower begini, dan begitu." Lalu sembari merasa cemas dengan nasib towernya, Shasha pun mulai membuka koran itu. Dan ia juga berpikir, bagaimana kalau selama 2 bulan aku pergi White Tower runtuh? Atau bagaimana kalau kami dikeluarkan permanen dari 4 Great Magic Tower? Maka kalau sampai begitu, aku takkan bisa menghadapi masterku di alam baka, ujarnya yang sangat cemas dengan keadaan towernya. Padahal di koran itu, tertulis cerita kesuksesan dari White Tower, dan setelah membuka matanya, seketika Shasha terkejut hingga membuatnya membolak-balik halaman koran itu untuk memastikan apa yang ia lihat. Lalu Shasha, yang masih tidak percaya, mencoba menanyakan hal ini kepada Yang Chon. "Apakah ini fiksi dan kamu sengaja menulis ini untuk menghiburku?" Namun Yang Chon membantahnya, "Karena bagaimana mungkin saya berani melakukan itu?" Mendengarnya, Shasha pun berujar di dalam hati, "Tapi mengesampingkan semua itu, bagaimana bisa bisnis pesan antar berjalan dengan sangat baik? Bahkan aku tidak menyangka bisnis itu akan sukses secepat ini, yang padahal seharusnya memang tidak akan sukses, karena bisnis itu memiliki tujuan yang sangat berbeda." Lalu setelah memikirkannya, Shasha pun memutuskan untuk kembali ke White Tower terlebih dahulu, dan ia meminta agar Yang Chon mengirimkan bayarannya ke akun bank kekaisaran miliknya. Kemudian dengan sangat cepat, Shasha pun langsung meluncur dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi di White Tower saat ini. Jadi aku harus melihatnya sendiri. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.